karena pernikahan itu kan dia adalah tim. Kalau yang satu pemarah, biasanya yang satu mau mengambil peran sabar. Kalau yang satu lagi sabar, tidak meremehkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Julia Putri Nur di catatan harian Julia. Selama ini tahu nggak sih, saya suka mewawancara teman-teman aku itu selalu perempuan, kebanyakan perempuan. Permasalahan rumah tangga, perceraian sampai janda, semuanya saya bahas dengan perempuan. Kali ini mungkin kalian akan melihat sosok yang berbeda. Ini adalah teman saya, sosok yang cukup luar biasa, multi talented, dan tentunya sosok ini akan membuat kita bertanya, dia tuh siapa? Kan ngapain juga saya harus undang sosok ini ke dalam catatan harian Julia? Sebenarnya catatan harian Julia sangat santai loh, kita diskusi, ngobrol tentang hal-hal yang luar biasa sampai yang luar biasa. Kali ini saya mau kenalin teman aku, seorang musisi yang silahkan dilihat dan kenalin dong. Ya, halo, saya C. saya vokalis dari dua band Cupu Manik dan Konspirasi. Iya, hari-hari ngapain aja? Aku sekarang dari Oktober sampai sekarang udah ngeberesin sekitar 43 lukisan abstrak. Luar biasa kan? Iya, karena COVID dan pandemi ini, tugas musisi kan pekerjaannya kan mengumpulkan orang, Bunda. Sementara mengumpulkan orang itu nggak dapat izin dan terhambat pasti. Jadi cari kreativitas di rumah. Betul, ya. Karena semangat berkesenian masih sangat tinggi. Sementara panggung tidak ada gitu. Tapi puji syukur Konspirasi udah main 29 November 2021 kemarin kita manggung di Hard Rock. 27 Maret kemarin 2022 kita manggung lagi. Jadi puji syukur sih karena begitu tingkat paparan di Jakarta rendah, mau nggak mau kafe-kafe mendapatkan izin untuk kerumunan kan. Gitu. Nah, sambil menunggu keadaan kondusif, untung aku punya kesenangan baru untuk sebagai kayak semacam penyembuh lah gitu. Terapi sendiri gitu. Membuat self healing sendiri. Betul, dengan melukis. Karena juga pasti tentu stres juga ya dengan kondisi ekonomi kita yang tidak bisa ngapa-ngapain ini. Iya sih, banyak banget orang-orang yang mungkin kalau Mas C itu bisa untuk keluar dari pemikirannya yang mungkin aduh gue mau ngapain nih, kerjaan nggak ada ya, yang dulunya lancar pemasukan dan lain-lain akhirnya nggak ada, dan akhirnya ada solusi nih dengan melakukan melukis ya. Betul, dan memang untungnya ada tawaran beberapa galeri untuk pameran tunggal lukisan saya, dan menariknya akan dilakukan sambil C nyanyi. Jadi pameran lukisan tadinya malah Maret, tapi molor lah kalau gitu abis Lebaran. Itu di kanvas juga kan ya? Di kanvas. Gede-gede gitu? Ukuran lumayan, ukuran 150 kali 160. Jadi ada yang ukuran segitu, ada yang 90 kali 100 gitu. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya persoalan itu dalam kondisi pandemi itu banyak yang terganggu secara pendapatan dan performa yang udah berkurang. Betul. Ya kan, aktivitas yang berkurang, turunnya kita punya kalau kita biasa jadi musisi kan tampil ya. Betul. Nah, jarang tampil, dan itu membuat kita sedikit terganggu ya secara psikologi juga tentunya ya. Jadi kita harus cari jalan keluar untuk itu. Ya Mas C, kan ini aku ngeliat nih banyak nih kalau bicara tentang tadi bagaimana kamu self healing ya. Di internet, di berita website atau maupun di WhatsApp kita tuh banyak ya. Baru-baru kan kedengaran tuh bahwa ada sosok ibu yang akhirnya dia, ya memang saya juga bahas sebelumnya sama teman-teman kita yang lain ya, tapi saya pengen tahu dari si pria. Ada sosok ibu juga yang kena mental ketika suaminya mungkin gak ada pendapatan, emosional suaminya itu jadi pemarah, suaminya jadi banyak
memarahi istri dan anak-anaknya, bahkan suaminya kerap mengasari istrinya. Nah sekarang kan kalau kayak Mas C gini, dengan kondisi pandemi yang menurunnya pekerjaan, akhirnya Mas C punya self healing malah menjadikan karya, itu Mas C. Nah kalau orang-orang di luar sana kan belum tentu nih. Betul. Bisa jadi dia malah membuat rumah tangga semakin keruh. Nah saya ini pengen nanya nih Mas C, karena kan teman-teman kita tuh banyak yang akhirnya dia memilih untuk bercerai karena dia tidak punya sisi perdamaian dengan pasangannya. Nah kalau dari pria, sebenarnya kesimpulan yang kita ini perempuan sampai mengambil sebuah kesimpulan bahwa rumah tangga yang hancur akhirnya memutuskan perceraian itu karena adanya ego. Dan ego itu bukan cuma dari sisi perempuan yang tidak bisa berdamai dengan hatinya, tapi lebih kepada pria yang mungkin tidak bisa mengayomi, yang tidak bisa membuat meyakinkan istrinya, atau pria yang secara psikologi juga dia mungkin terganggu. Nah menurut Mas C, bener nggak sih itu rumah tangga yang bercerai itu benar-benar karena pria-pria ini tidak mampu merangkul atau tidak mampu menenangkan atau tidak mampu membuat perempuan dalam rumah tangga itu jadi lebih baik? Gimana Mas? Betul, setuju. Setuju nih, benar. Setuju karena pernikahan itu kan dia adalah tim. Kalau yang satu pemarah, biasanya yang satu mau mengambil peran sabar. Kalau yang satu lagi sabar, tidak meremehkan dia. Nah itu tim gitu. Kalau misalnya yang satu marah dikasih api lagi, ya tentu itu akan jadi kebakaran di rumah tangga mereka. Jadi kalau menurut C, kalau rumah tangga adalah tim, kita harus tim, layaknya tim, kita harus saling berbagi peran. Apa yang harus dilakukan ketika kita didera oleh masalah gitu. Jadi sebenarnya contoh ya, Bunda, ketika suami-suami mengalami kebuntuan profesi, jangan salah loh, wanita yang masih jatuh cinta sama suaminya, mereka akhirnya menemukan kembali bakat mereka untuk memasak misalnya, padahal dulu dia nggak masak. Akhirnya dia si ceweknya ngebantuin suaminya untuk sementara waktu, akhirnya dia memasak misalnya. Ini salah satu contoh. Untuk jadi dagang nih. Jadi dagang. Oh, oke. Nah, makanya saya yakin di dalam tragedi manusia akan muncul kehebatan manusia. Bisa terdesak gitu ya? Iya, ketika dia terdesak, jangan salah. Pandemi, tragedi, orang manusia itu begitu ditekan, dia akan menciptakan hal baru dalam hidupnya. Kreativitasnya akan muncul gitu. Kayak saya musisi, akhirnya, padahal dulu saya bilang sama istri saya suatu saat akan jadi pelukis. Tapi nanti udah tua. Tapi ketika pandemi, kok gue stres ya? Ya saya percaya di dalam tragedi akan memunculkan kehebatan manusia, Bunda. Ya kayak saya akhirnya dulu bercita-cita ingin jadi pelukis itu kalau sudah tua. Politikus? Pelukis. Pelukis, sudah tua. Tapi, emang sudah tua? Iya kalau nanti masa tua. Nah, tapi sekarang malah istri yang ngebantuin. Enggak dong. Sekarang aja munculkan keinginan kamu untuk melukis. Aku mau hadiah lukisan dari kamu. Dia menuntut saya untuk harus lukisan itu sekarang. Nah, itu dong namanya kolaborasi. Gitu. Tapi sebenarnya gini loh Mas C, saya potong sedikit. Mungkin Mas C tipe laki-laki yang mungkin sabar, ya. Tipe laki-laki yang tidak banyak menyakiti perempuan dengan kata-kata. Itu penting loh. Sangat. Nah karena gini, kadang kalau dalam sebuah rumah tangga kondisi ekonomi yang menurun atau ada hal-hal yang membuat pekerjaan ini terhambat dan suaminya ini jadi pikiran, sasaran marah itu kan istri. Betul. Nah, jarang loh perempuan di luar sana yang menemukan seorang laki-laki itu bisa ngayom, bisa berbicara baik dengan istrinya, apalagi dalam kondisi amarah, kondisi turun karena banyak hal pikiran-pikiran di luar sampai dia juga terganggu secara psikologinya ya. Nah, tapi Mas C masih bisa menyikapi itu. Sekarang gini, saya pengen tahu loh rahasia Mas C bisa mengelola energi positif itu dalam diri itu seperti apa? Ya karena kan kita nih perempuan, teman-teman kita yang banyak curhat di Jakarta Harian Julia ini ya, jarang menemukan laki-laki yang bisa menemukan emosi cantik-cantik tuh teman-teman kita, berprestasi juga, ada kerjaannya bukan cuma ibu rumah tangga ya. Apa sih mungkin bisa Mas C kasih sebuah saran mungkin
buat pria-pria luar sana atau mungkin perempuan untuk bisa berinteraksi dengan suami agar suami itu tidak emosional atau seperti apa gitu loh. Saya pernah ditanya, marah kamu dipakai dalam hal apa di rumah? Iya. Saya bilang, kalau marah kita sering diumbar, artinya marah kita kekurangan kekuatannya. Sebenarnya orang itu nggak perlu terlalu banyak marah, karena apa? Ketika marah diumbar, itu si marah ini kekuatan fungsinya. Coba aja kalau orang ngedumel di sosmed, apa-apa ngedumel, apa-apa menggerutu dalam hidupnya, apa makan ngedengerin dia. Tapi kan mengganggu mas, dia kan mengganggu gitu. Orang malah bukan kasihan sama dia, malah ketawa lu ngegerutu mulu di sosmed misalnya. Begitu juga marah. Marah itu harusnya tidak diumbar. Makanya saya selalu bilang, lalu dalam hal apa marah kamu lakukan? Saya bilang, marah saya lakukan untuk hal-hal prinsip. Caranya membuat hal prinsip. Kalau memang gini, apa memang sudah karakternya Mas C kali ya? Nah, belajar juga. Belajar. Berarti Jadi, belajar untuk menenangkan diri sendiri. Betul. Karena gini, saya hanya pengen marah untuk hal-hal prinsip. Kalau apa-apa saya marah, kita akan jadi dilihat sebagai pria yang merengek. Saya nggak mau. Saya pengen ketika marah, dia benar-benar ngedengerin saya, dan bukan untuk menakuti dia, bukan, tapi untuk ngebenerin sesuatu. Tapi jarang marah, tapi tepat marahnya. Tepat marahnya, makanya marahlah untuk hal prinsip. Makanya contoh misalnya, anak saya nilainya sebenarnya bagus, cuman istri pengen lebih bagus lagi. Kadang-kadang itu pun saya bukan marah, saya bilang kita kan bukan komputer, dia akan mengalami masa-masa ketika konsentrasinya menurun. Kalau saya minta istri jangan marah, memaksakan. Saya tahu kita pengen yang the best dari anak kita. Tapi anak kita bukan komputer, anak kita bukan mesin, dan dia masih tetap spesial di mata dia, walaupun angkanya kecil. Bukan A, bukan B. Ya, itu udah usahanya dia yang maksimal. Oke. Nah, untuk hal kayak gitu. Jadi sebenarnya buat apa marahnya nggak penting. Buat apa marah-marah yang membabi buta atau yang menghanguskan semuanya, tapi tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Makanya sebenarnya marahlah yang prinsip. Marahnya yang prinsip. Kalau saya malas dianggap sebagai suami yang pemarah atau merengek atau menggerutu. Saya pengen kalau ketika saya marah, ini masih ada yang jangan beres. Bikin dia marah, Ini masih ada yang nggak beres. Iya. Dan kalaupun marah itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menata, memperbaiki yang salah. Marah sebenarnya sebuah sifat atau fasilitas yang dikasih Tuhan sebenarnya buat manusia kan. Marah itu bukan yang buruk selamanya. Marahlah tapi prinsip. Marahlah tapi bukan untuk menghancurkan. Gitu. Tapi gini loh Mas C, kebanyakan ya kalau aku lihat nih mungkin Tuhan memberikan pasangan-pasangan kita memang cukup unik ya. Kata orang tuh jodoh kita seperti itu, di mana ada perempuan pemarah, laki-lakinya sabar, perempuannya pemarah. Tapi yang terjadi kalau laki-lakinya pemarah dan perempuannya sabar, hancur. Oh gitu ya. Nah sekarang kalau perempuannya pemarah, laki-laki sabar, semua masih bisa diademkan oleh suaminya karena dia kan adalah ibaratnya leader ya, leader pemimpin imam, yang dimana dia akan bisa meredam emosi istrinya dengan caranya dia. Itu sebenarnya terbaik. Nah, cuma yang zaman sekarang aku banyak banget ditemui seperti tadi kisah teman-teman kita yang di episode sebelumnya itu, dia berhadapan dengan laki-laki yang berubah karakter setelah pernikahan. Itu gimana dong ya? Apakah kita perlu mengetahui dulu latar belakang pria seperti Mas C ini ketika sebelum menikah? Iya, bagaimana? Makanya mungkin kalau dalam Islam dibilangnya ta'aruf ya. Maksudnya ya gunakan masa-masa romantisnya pacaran untuk saling evaluasi dan menilai dengan benar. Tapi kan dari pacaran sama pernikahan Mas C, itu kan ada perubahan karakter di 180 derajat loh. Bisa, tapi gini, bisa jadi ada yang berubah menjadi buruk, tapi bisa jadi ada orang-orang yang malah, contoh kayak teman C selalu ngomongin C, gila ya, sejak nikah nggak ada pilihan gue. Nggak ada pilihan apa? Nggak ada pilihan, gue harus benar jadi bapak. Jadi sebenarnya tidak selalu buruk, bahkan ada pernikahan yang ya
bahkan ada pernikahan yang membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Contohnya kayak tadi, gue udah gak bisa pulang malam lagi cek, karena pagi gue harus nganterin sana. Gue gak bisa lagi begadang-begadang, lalu anak gue masih suka lari-larian. Gue harus nemenin dia lari. Itu perubahan yang drastis sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh gitu-gitu banget ya? Iya, kalau kata Bunda perubahan yang justru makin emosional tentu ada di kutub itu. Tapi di kutub yang lain ada pria-pria yang malah seperti yang saya temui. Cek dulu gila ya, dulu tuh gue gak takut mati loh. Sekarang gue takut banget mati. Karena punya anak. Karena punya anak. Gue tuh harus sehat dulu, gue mau lama buat dia. Bayangkan, pernikahan membuat laki-laki tertib. Pernikahan membuat laki-laki bertanggung jawab, memelihara kesehatannya. Jadi sebenarnya laki-laki yang benar. Benar. Tapi selalu begitu Bunda. Ada yang memang laki-laki yang setelah menikah malah menjadi belangsa. Tapi ada kutub di mana laki-laki makin bertanggung jawab. Cek, gue udah gak bisa lagi ngerjain sesuatu asal-asalan sekarang. Kenapa? Gila men, umur dan gue udah punya anak. Gue gak bisa lagi iseng-iseng ngerjain bisnis bla bla bla. Kalau nggak pasti gue gak mau. Kan sebenarnya jadi laki-laki yang punya banyak perhitungan. Itu penyebabnya apa? Pernikahan. Artinya sebenarnya kalau Bunda menemukan memang laki-laki yang makin belangsa, tentu itu ada. Tentu itu ada. Tapi laki-laki yang membawa pernikahan membuat dirinya lebih bertanggung jawab, itu juga ada. Cuman carinya tuh susah ya. Apa kita memang ini kadang segini loh. Kadang saya melihat bahwa beruntung ya kamu ya, suami kamu itu bisa sabar, sementara istrinya suka ngomel gitu ya. Giliran ada nih beberapa teman-teman kita istrinya cantik, istrinya nggak pernah macem-macem, suaminya kurang aja. Jadi ini kan luar biasa. Betul, ya Mas Cik. Kita tapi jadi, kalau melihat riset bahwa berapa banyak sih yang cerai sama pernikahan yang bertahan. Saya yakin, saya masih yakin kalau kita kalau kita mensurvei berapa banyak pernikahan yang abadi sama pernikahan yang cerai, saya masih yakin banyak orang-orang yang sudah mempertahankannya dengan hebat hari ini. Banyak, saya yakin jauh lebih masih banyak yang bisa berusaha untuk meskipun saya tahu bahwa perceraian sekarang begitu marak ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang bertahan, saya masih meyakini bahwa walaupun saya belum riset, saya masih meyakini bahwa banyak orang-orang yang dibahagiakan berpernikahan. Oke, saya setuju. Cuman itu saya rasa saya cuma berpikir gini, nggak salah juga Allah mengatakan laki-laki adalah imam dalam rumah tangga. Karena saya sangat yakin ya Mas C. Contoh nih Mas C ya, saya yakin istri Mas C juga kadang-kadang suka ngomel, suka marah karena ada hal-hal yang mungkin dia bilang apaan sih kok kayak gini kan, ternyata seperti itu. Tapi dengan karakternya Mas C yang bisa ngedinginin, bisa membuat istri itu dari marah jadi tidak marah, dan Mas C bisa memberikan contoh bilang jangan kayak gini, harusnya begini menegur anak. Itu kan semua adalah berdasarkan dari seorang suami yang punya karakter bisa mengademkan suasana dan lebih bertanggung jawab. Nah ini yang sebenarnya diharapkan oleh perempuan-perempuan di luar sana, Mas C, menemukan sosok suami yang sekiranya suami itu bukan membuat api ini makin panas, dia bisa meredam. Tapi di zaman era sekarang itu mungkin persentasenya, ya saya nggak akan bilang bahwa lebih banyak yang percaya daripada yang utuh ya, tapi persentasenya yang setiap atau kebetulan kali ya bertemu dengan teman-teman dihadapkan dengan kondisi laki-lakinya yang 380 derajat terbalik dari apa yang Mas Cai cerita. Jadi itu yang membuat kita nih berpikir, oh kayaknya memang benar kata Allah dalam Al-Quran itu bahwa perempuan itu harus menemukan imam yang baik. Karena imam yang baik bukan berarti dia harus tanda kutip dia harus berjubah panjang atau berjanggut panjang juga, itu juga bukan salah satu standar saja ya. Ini ngerok malah baju. Nah iya, kita lagi merah ya, mengimbangnya dari sisi. Nah maksud saya kecemburuan juga itu kan dari pihak laki-laki itu juga harus smart, cemburu yang pinter ya, tidak berarti cemburu yang babi buta. Jadi sebenarnya intinya kesimpulan yang kita dapat dari pembicaraan aku ini Mas C, kembali lagi kepada imam kayaknya deh Mas. Kalau kita bilang bahwa perempuannya benar, laki-lakinya agak benar, sampai di mana perempuan benar ini bertahan kalau pemimpinnya ini porak-porandakan terus? Betul. Ya kan ibaratnya dia nyapu, cowoknya motorin, dia nyapu, cowoknya motorin, capek juga kan? Lama-lama udah sih bosan nyapu aja. Betul. Gitu kan? Saya harus setuju. Karena memang kembali ke imam berarti ya? Kembali ke pemimpin di keluarga. Berarti benar ya, bukan kita mengatakan bahwa perempuan tuh nggak banyak yang benar juga. Oke, saya setuju banyak perempuan juga yang nggak selalu benar. Tapi kalau laki-lakinya benar,
sampai di mana nggak benernya perempuan ini kan pasti akan ngikut ke laki-laki, apalagi kalau itu cinta, ya kan? meskipun memang ada kasus-kasus di mana laki-lakinya sangat bertanggung jawab, pada akhirnya tidak bisa dipertahankan ya karena istrinya masih doyan mati. Iya. Itu kan juga terjadi, perceraian itu terjadi karena itu juga kan. Berarti memang imam ini nggak mampu, itu juga bukan imam, Mas Nadia tidak bisa membelokkan istrinya yang dari seperti itu kembali ke istrinya diajakin istrinya tapi wah ternyata gue selama ini juga salah. Nah makanya benar kata Bunda juga bahwa sebelum menikah memang kita harus diberikan kemampuan untuk menilai ya. Iya, iya sih. Kita harus pintar menilai mana yang. Tapi ingat juga loh, kadang-kadang penilaian kita juga nggak selamanya akurat. Benar. Kadang-kadang tidak main judi juga betul, kita ya. Kadang-kadang ada juga hal-hal yang di luar jangkauan kita. Contoh doa seorang ibu biar anaknya mendapatkan jodoh yang layak. Memang kayaknya dahsyat sih. Itu juga jangan main-main. Kenapa feeling seorang ayah untuk menikahkan anaknya? Gue percaya lagi, meskipun anak ini belum mapan dan lain-lain, aku tahu nggak punya moral akan sukses ya. Nah, kembali lagi ya. Itu juga jangan diremehkan ya. Orang tua nggak akan menjerumuskan. Jadi sebenarnya selain kita harus jago riset untuk melihat pasangan kita, iya, jangan salah juga bahwa kita juga ingat loh doa mereka, doa orang tua untuk mendekatkan kita dengan jodoh yang baik. Tapi memang Mas C ya, saya sebagai ibu juga dengan punya anak gadis, jujur pasti saya juga agak khawatir dan agak worry ketika nanti anak-anak saya akan mendapatkan pasangan yang punya sebuah kepribadian gitu Mas. Tiba-tiba yang katanya baik-baik banget, saya lihat oh dia baik ya, tapi tiba-tiba berubah menjadi yang bisa menyakiti anak saya, bisa mengata-ngatai anak saya, itu kan sebagai seorang ibu yang membesarkan sakit hati lah Mas gitu ya. Gimana kalau bapaknya juga tahu sedangkan ibunya dia tahu sakit ya kan. Jadi apa ya, jadi saya selalu mendoakan juga anak-anak saya untuk berwujud baik-baik. At least dia mendapatkan imam yang bisa melempengkan atau menjaga anak saya lebih baik-baik saja ya. Itu mungkin setiap ibu mendoakan itu ya. Tapi kembali lagi Mas C, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kembali lagi buat anak-anak gadis, kalau ada di dalam masa pacaran laki-laki itu sudah punya karakter moral yang agak sedikit gimana-gimana tanda kutip, itu akan berkembang lebih banyak lagi ketika dia menikah. Tapi kalau memang udah di depannya adalah sebuah kesabaran, sebuah ngayomi, itu yang mengayomi atau memberikan ketenangan, insya Allah kalau dalam pernikahan itu akan jauh lebih baik lagi kan gitu. Karena saya yakin Bunda, saya coba tanya semua pernikahan, ditanya ke mereka, apakah kamu seorang suami yang sangat ahli dalam membangun rumah tangga? Gak ada yang bisa jawab. Benar. Jawabannya adalah apa? Istri juga sama. Apakah bahkan orang tua kita juga zaman dulu menikah, apakah kalian udah ahli dalam membangun rumah tangga? Orang tua kita, saya yakin mereka nggak akan pernah sombong untuk mengatakan ya aku ahli. Tapi mereka taruh doang loh, nggak pakai pacaran loh. Makanya tadi saya bilang tadi dengan tim tadi bahwa kita sama-sama murid abadi dalam rumah tangga. Kita sama-sama belajar pengen berubah ke arah yang lebih baik. Memang bicara gampang ya. Iya. Memang bicara gampang, tapi kalau kita mengatakan bahwa kita sama-sama murid abadi untuk membangun rumah tangga ini, sama-sama belajar. Cewek juga jangan ngomel-ngomelnya juga jangan terlalu ngomel-ngomel. Ini tadi nggak ada telepon, berarti nggak ada telepon ya tadi. Berarti perempuan nggak boleh telepon ya. Ya terus gimana? Jadi hal-hal itu aja sebenarnya kita murid abadi, istri juga murid abadi. Bayangkan kalau itu yang terjadi, Mas, kita sama-sama belajar, aku juga belajar dari istri yang baik. Kamu juga ya, sama-sama kita belajar. Makanya saya yakin kalau kita mengatakan bahwa kita sama-sama tim ngebangun rumah tangga yang baik gitu ya, yakin. Saya yakin kalau itu akan menjadi kolaborasi yang keren. Tapi benar nggak sih menginginkan perempuan yang baik? Atau memang mereka pikir perempuan terlalu baik, kok nggak cocok nih? Atau aku walaupun aku bejat, aku nakal, aku pengen nanti anak aku dibesarkan di level perempuan yang baik. Bener nggak begitu? Kalau saya pribadi begitu, karena apa? Cewek yang mungkin sebelum saya nikahi rahimnya begitu akrab misalnya dengan alkohol, minum dan lain-lain. Bagaimana bisa membesarkan anak saya menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang baik? Kalau dia bertobat misalnya masa lalu? Bagus ya kalau bertobat, tapi saya memilih mana yang dia masih saya sadar saya tahu betul dia ingin menjadi ibu yang baik. Kategori ibu yang baik kan udah pasti dia akan meninggalkan hal-hal yang itu kan.
Nah, itu yang saya pilih. Kan kita juga perlu menilai atau melihat itu kan. Gimana dia bisa mendidik anak yang baik sementara ibunya aja begitu. Ya gimana coba gitu. Seperti itu penilaian pria ya. Berarti sebenarnya Allah mungkin mengatakan begini, melihat kebenaran seorang manusia itu bukan berarti lu ngeliat tampilan luarnya, dia adalah musisi, itu bahayalah dekat dengan drug, dekat dengan ini, dekat dengan ini, nggak bener tuh. Kalau lu kangen sama dia, berarti lu nggak bener, ya kan? Berarti yang kita harus mengambil sebuah conclusion atau kesimpulan di sini, Mas C, bahwa hanya Tuhan yang tahu bagaimana kualitas kita sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa perempuan yang benar menikah laki-laki yang benar, kalau dia sudah berpasangan, itulah yang benar. Sebenarnya mereka adalah pasangan sama-sama baik. Kalaupun terlihat benar di awal dan akhirnya nggak benar, itu kan karena kita melihat menilai di awal bahwa ini benar, tapi ternyata kan Allah mengatakan tidak benar. Nah, kemudian diceraikan lah, berarti kamu akan mendapatkan pasangan yang jauh mungkin lebih benar, dan itulah pasangan kamu. Mungkin belum tentu dia terlihat alim, bisa jadi kayak tampak musisi yang berandalan sedikit ya kan, yang kelas malamnya tinggi ya, tapi dia jadi laki-laki yang benar dalam kehidupan wanita ini kan. Memang agak-agak sedikit perlu membedah dari setiap statement yang kita dapatkan dari orang dulu atau dari pembelajaran kita sendiri di ya, kalau kita ilmunya cetek ya bisa kita ambil kesimpulan ya Mas ya, seperti itu. Aku sebenarnya pengen banyak ngobrol nih Mas, tapi kesimpulannya intinya gini, saya pengen memberikan pesan kepada teman-teman catatan harian Julia, karena channel YouTube saya ini memang spesial untuk mereka belajar Mas C dari kisah-kisah kita gitu. Sama saya juga belajar kok. Karena kata Mas C tadi kita nggak berani belajar kan? Kita murid abadi dan saya nggak berani mengatakan bahwa saya ahli. Saya menjadi Mas C ya kan? Saya nggak ahli, tapi saya terus saja pengen belajar. Iya benar. Intinya buat siapapun di luar sana, memang kami perempuan sangat menginginkan pemimpin itu yang benar, dan memang perempuan yang benar itu tidak berarti harus ada di depan. Karena perempuan yang lebih hebat dari pria itu banyak, tapi paling tidak dia harus sadar kalau dia di belakang suami ya. Apa yang keluar dari mulut lo ke cewek lo itu adalah hutang-hutang yang perlu dibuktikan. Lo juga benar nggak? Semua orang yang pidato di podium lewat lirik lagu, mereka sebenarnya berhutang. Ya. Buktikan dengan perilaku. Gitu. Berarti Mas C, memang nih agak-agak otentik banget nih Mas C ya. Jadi kita boleh cloning nggak sih dia nih, biar banyak di depan sana yang mendapatkan pria-pria yang bisa lebih mature dan bisa membimbing istrinya menjadi imam yang baik. Sebagai sedikit lagi, gimana menghadapi godaan perempuan musisi kan, dapat godaan di mana-mana. Banyak yang melamar mungkin sama gue, istri kedua nggak apa-apa gitu. Nah, kalau istri kedua belum. Tapi gue mau malu bisa nggak? Iya gitu. Ya memang susah ya. Salah satu contoh udah saya foto aja. Saya foto bener-bener sama anak saya, mau ngajakin ke mall misalnya. Saya bener-bener ngajak anak saya foto. Tahu apa yang DM yang masuk? Hot daddy. Hot daddy. Jadi sebenarnya cowok-cowok juga kasihan juga. Dibully juga ya. Iya, cowok-cowok juga sering jadi korban melihatkan kecintaannya pada anak tetap digodain. Tapi ini juga kritikan ya buat cewek-cewek di luar sana ya. Mereka juga nggak peduli kalau saya punya istri. Emang. Nah iya kan? Iya. Artinya gimana menghadapi wanita yang nekat seperti itu? Bukan cowoknya juga yang bandel. Tapi kan daya tahan untuk digoda kan harus ada dong Mas C. Tapi gini godaan itu kan sebagai ujian kan. Sejauh ini kemarin saya baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-13 tahun. Saya juga kan masih sumur jagung sebenarnya 13 tahun. Tapi sejujurnya saya sudah membuktikan bahwa saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Dan saya membuktikan itu dengan perilaku. Dan istri saya tahu. Jadi biar kemana-mana sampai malam kayak gini juga aman-aman aja ya. Dan sebenarnya gampang kok. Kalau cuma-cuma kelihatan ketahuannya gampang banget. Saya goda-godaan chat-chatan sama cewek-cewek itu bisa posting teman-teman. Cicit ini sama gue misalnya. Iya. Sekarang nih banyak banget yang sekarang gitu. Mudah banget melakukan hal yang gitu. Serem sih, hati-hati ya. Apalagi si ceweknya emang nakal ya apa dari dia cewek. Si cewek yang gue, dia dengan bangganya ngasih tahu teman-temannya misalnya. Kan itu bisa terjadi. Nah makanya nggak gampang juga kan untuk melakukan hal kayak gitu. Cowok-cowok juga hati-hati. Nggak mudah. Dan tadi jangan nakal ya, jangan godain suami orang loh. Dan tadi yang saya bilang juga itu terjadi. Dibilang hot daddy jelas-jelas saya pergi sama saya. Ada yang nantang, kira-kira kalau gue mau ulang lu gimana dong? Lu mau nggak sama gue? Nggak apa-apa
siapa deh bini lu nggak tahu gitu kan. Ya itu sih Bunda turun panggung juga habis nyanyi gitu. Nginep di mana malam ini? Gitu ya. Jadi pikir musisi semua gampang selingkuh gitu ya. Dan itu terjadi. Tapi itulah ujian ya. Itulah ujian kalau kita bisa melaluinya, itulah the best-nya. Itulah the best-nya sebenarnya. Luar biasa. Berarti memang yang terindah adalah yang di rumah ya. Betul. Iya. Oke, Mas C, saya sangat puas banget malam ini. Tapi besok-besok kalau kita ngobrol lagi nggak pengen. Saya suka 2-3 kali ngomong kayak gini sama orang-orang nih karena. Dan tadi saya bilang juga sama Bunda, saya wawancara saya dengan media dan beberapa podcast selalu ngomongin musik ya. Iya. Kali ini sesuatu yang menarik karena ini mengenai Kak Dedi. Ini benar-benar nice interview karena jarang sekali saya diwawancara dengan tema kayak begini. Iya, soalnya gini, di balik seorang musisi dia adalah seorang bapak, pria ya yang mungkin buat orang lain banyak yang tertarik dan banyak yang penasaran dan kita akan bedah. Nah, malam ini saya bedah. Untuk itu Mas C, terima kasih banyak. Ditodong ya. Dengan senang hati. Habis bukber bareng langsung jadi cerita-cerita panjang karena saya senang Mas karena gini loh, anak-anak di luar sana butuh figur. Kita belum mempunyai figur dan idola. Gimana sih pria yang baik gitu? Rumah tangga itu seperti apa sih? Ketika kita nurut sama suami, bener nggak sih? Suaminya arogan, kita wajib turun. Itu kan, itu pembeda lagi loh Mas. Aku tapi jadi pengen posting sedikit boleh nggak? Boleh, silakan. Tadi kan kita juga ngomongin perceraian yang lain ya. Betapapun perceraian itu dibenci oleh agama atau oleh Tuhan. Iya. Tapi ingat loh, perceraian itu juga opsi yang diberi Tuhan itu. Boleh ya. Ya kan? Iya. Buat apa opsi itu dipakai? Jika ada di antara kalian ada yang teraniaya satu. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang mengaku cinta tapi dia menganiaya atau dia arogansinya tinggi, boleh dong ya. Kalau setahun sampai 10 tahun nggak berubah. Memang akhirnya perceraian akhirnya sebuah opsi. Sebenarnya itu produk Tuhan juga. Iya. Tapi gitu, pakailah itu dengan sangat bijaksana ya. Betul. Dan saya berdoa mereka-mereka yang merasa dirinya gagal dalam pernikahan atau bercerai, ya jangan melama-lama mengatakan diri gagal karena masih ada kesempatan untuk membina rumah tangga lagi, menata hidup kembali. Itu penting. Jadi sebenarnya di luar sana masih banyak pria-pria baik yang seperti Mas C ya, yang semoga hari ini 13 tahun pernikahannya akan menjadi 3 tahun, akan menjadi 33 tahun dan selamanya bersama ya. Kita hanya bisa berdoa semoga kita mendapatkan pasangan yang terbaik buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita ya Mas C ya. Bapak yang baik mau dong punya mantu yang baik nantinya kan. Jadi begitupun saya tidak mengatakan saya terbaik buat diri saya, tapi saya berharap anak-anak saya pun akan mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Kita sama-sama berdoa ya Mas C ya. Makasih. Oke, dia luar biasa. Saya nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Masih banyak yang saya mau ngomong, tapi karena kita dibatasi durasi, next kita akan sambung. Jangan kapok kasih telepon ya. Mas, kita ngobrol nih materi ini lagi ya. Oke teman-teman, catatan harian Julia, semoga kalian akan banyak-banyak mendapatkan manfaat dari cerita kita ini. Memang catatan harian Julia ini masih belum luar biasa, tapi dengan hadirnya bintang-bintang yang luar biasa akan menjadi luar biasa. Apalagi materi kita, materi yang kita hadapi sehari-hari ya Mas ya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi saya mohon di subscribe, tolong dibantu Mas C nanti suruh subscribe channel kita ini dan nanti di like juga komen apa yang perlu kita bahas bisa ditaruh di situ. Kedepannya kita akan ngobrol yang lebih berisi lagi ya Mas C ya. Oke, salam semuanya, salam cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari juga Nur dan Mas C. Salam.